Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melanie Elviani Cindy Sudirman, NIM 1903030110. Baik, kelas saya kelas C semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban hasil UAS untuk mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara lengkap 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, ada 3 tahap perkembangan dalam masyarakat, di mana tahap yang pertama itu adalah tahap teologis. Pada tahap ini merupakan sebuah tahapan di mana seseorang manusia memiliki usaha untuk melakukan penerangan dari segala macam bentuk fakta dan juga kejadian yang dimana kemudian terdapat di dalam sebuah keterkaitan dengan teka-teki alam, di mana teka-teki alam kemudian dianggap seperti sebuah misteri. Dan yang berikut tahap yang kedua adalah tahap metafisis. Tahap ini melakukan sebuah bentuk perombakan yang dimana terjadi dengan cara berpikir lama terhadap segala ancaman bentuk dari gejala dan kemudian tidak akan dapat terjadi lagi. Diterangkan ke dalam sebuah bentuk hubungan dengan sebuah kekuatan di mana kemudian bersifat supranatural dan juga rohani. Pada tahap ini juga, manusia akan berusaha untuk mencari sebuah hakikat dan juga esensi terhadap sebuah hal. Yang berikut, tahap yang ketiga adalah tahap positivistik. Pada tahap ini, gejala kemudian tidak lagi secara a priori, akan tetapi berdasarkan sebuah bentuk observasi, penelitian, hingga kepada perbandingan yang dimana ketat dan juga teliti. Yang berikut, pertanyaan nomor 2. Jelaskan secara lengkap tentang jenis-jenis solidaritas, teori bunuh diri, sistem sosial, dan fakta sosial menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, ia membagikan jenis-jenis solidaritas ke beberapa bagian. Yang pertama, solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik yaitu suatu solidaritas yang muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara kelompok tersebut. Ciri-ciri solidaritas mekanik yaitu merujuk pada ikatan sosial yang dibangun atas dasar kebersamaan, kepercayaan, dan adat bersama. Orang yang hidup dalam unit keluarga, suku, maupun kota bisa berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bergantung pada kelompok lain. Solidaritas seperti ini terjadi dalam masyarakat pedesaan. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik ialah salah satu solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan sudah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan karena adanya sifat-sifat saling ketergantungan antara anggota. Yang berikut ciri-ciri solidaritas organik. Menguraikan tatanan sosial berdasarkan perbedaan individual antara rakyat. Solidaritas seperti ini terjadi di masyarakat perkotaan. Yang berikut teori bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik. Kasus bunuh diri egoistik ini dapat ditemukan dalam kehidupan sosial di mana individu tidak berinteraksi dengan baik dalam unit sosial, dalam unit yang sosial yang luas. Individu dengan masyarakat sangatlah erat kaitannya. Hal ini dikarenakan
individu merupakan bagian dari masyarakat dan masyarakat juga merupakan bagian dari individu. Akan tetapi, jika integritasnya lemah, maka akan menyebabkan perasaan bahwa individu itu bukan bagian dari masyarakat. Dan masyarakat juga merupakan bagian dari individu, yang akan menyebabkan perasaan bahwa individu itu bukan bagian dari masyarakat, yang berarti juga bahwa masyarakat itu bukan bagian dari sang individu. Yang kedua, bunuh diri altruistik. Kasus bunuh diri altruistik lebih mungkin terjadi ketika integrasi sosial yang terlalu kuat. Jika angka bunuh diri altruistik semakin tinggi, jelaslah integrasi akan semakin kuat jika semakin banyak harapan yang tersedia, karena ia bergantung pada adanya sesuatu yang indah setelah hidup di dunia ini. Ketika integrasi melemah, seseorang akan melakukan bunuh diri karena ia beranggapan bahwa tidak ada lagi kebaikan yang lebih besar yang dapat menopang mereka. Ketika integrasi tinggi, mereka melakukan bunuh diri demi kebaikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, bunuh diri anomik. Kasus bunuh diri yang terjadi ketika kekuatan regulasi masyarakat terganggu. Gangguan ini mungkin individu akan merasa tidak puas karena lemahnya kontrol terhadap nafsu mereka, yang akan bebas berkeliaran dalam ras yang tidak pernah puas terhadap kesenangan. Angka bunuh diri anomik bisa meningkat terlepas dari apakah gangguan itu positif, seperti peningkatan ekonomi, atau negatif seperti penurunan ekonomi. Dari kedua macam gangguan ini membuat kolektivitas masyarakat menjadi tidak mampu melancarkan otoritasnya terhadap individu untuk sementara waktu. Perubahan-perubahan semacam ini menentukan orang dalam situasi di mana norma-norma lama sudah tidak berlaku lagi, dan sedangkan norma-norma baru belum lagi dikembangkan. Dengan adanya semacam ini, melepaskan arus rasa tercabutan anomi dari akar dan rasa kehilangan norma-norma meningkat. Dan arus ini cenderung meningkatkan bunuh diri anomik. Yang keempat, bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik adalah sebaliknya dari bunuh diri anomik. Fatalistik terjadi dalam situasi regulasinya meningkat. Emil Durkheim melukiskan orang-orang yang lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri fatalistik sebagai pribadi dengan masa depan yang terhalang tanpa ampun dan nafsu-nafsu yang dicekik dengan kasar oleh disiplin yang bersifat menindas. Yang berikut, sistem sosial dan fakta sosial. Fakta sosial merupakan aliran sosiologi positif dengan pengkajian berasal dari atribut eksternalitas, mencakup struktur sosial, norma kebudayaan, dan nilai sosial. Fakta sosial, bila menurut konteks konsepsi Emil Durkheim, di dalamnya dapat meliputi kesadaran kolektif dan representasi kolektif berkaitan dengan cara bertindak yang berasal dari elaborasi kolektif, dijabarkan karena adanya aturan hukum yang bersifat otoritatif, termasuk di dalamnya praktik keagamaan ataupun yang sekuler yang tertuang dalam norma-norma dan institusi, adalah contoh dari fakta-fakta sosial yang berbentuk baku yang berasal dari kelompok praktik diambil secara kolektif, dan dengan demikian terdapat adanya pemaksaan diri dan interrelasasi yang dilakukan oleh para individu. Oleh karena secara kolektif telah diuraikan sehingga dapat membatasi
sehingga dapat membatasi moral dan perilaku dari tiap-tiap individu. Sekarang nomor yang ketiga, jelaskan secara lengkap teori tindakan sosial menurut Max Weber, teori birokrasi, dan teori kapitalisme menurut Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak termasuk di dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Meski tak jarang, tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Yang berikut, teori birokrasi. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol pada tahun 1949, Taylor pada tahun 1911, dan Weber pada tahun 1948. Selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Max Weber pada tahun 1948, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural. Yang pertama adalah aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan, dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi. Yang kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang sangat rumit atau sangat susah. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah hierarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intrapersonal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Yang keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan. Yang kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab, memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu atau untuk dibandingkan dengan anggota organisasi lainnya.
yang melaksanakan tugas-tugasnya. Yang berikut, teori kapitalisme. Kapitalisme atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna untuk keuntungan bersama. Tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi secara universal yang bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu. Baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. Yang berikut, nomor 4, jelaskan secara lengkap teori dialektika, kesadaran palsu, struktur basis alienasi, agama sebagai candu, dan kesadaran palsu relasi ekonomi politik menurut Marx. Yang pertama, teori dialektika. Materialisme dialektis adalah sebuah filsafat ilmu dan alam yang didasarkan pada tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels. Materialisme dialektis mengadaptasi dialektika Hegel terhadap materialisme tradisional yang menyelidiki antara hubungan subjek di dunia di dalam lingkungan yang dinamis dan evolusioner. Sementara materialisme metafisis menyelidiki dunia di dalam lingkungan dan statis dan terisolasi. Materialisme dialektis meyakini keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan. Seperti yang dikatakan oleh J.A. Jordan, Engels seringkali menggunakan sudut pandang metafisis bahwa tingkatan keberadaan yang lebih tinggi muncul dari dan mengakar dari yang lebih rendah, bahwa tingkatan yang lebih tinggi merupakan tatanan baru dengan hukum-hukum yang tidak dapat diredukasikan, dan proses kemajuan evolusioner ini diperintah oleh hukum-hukum perkembangan yang melambangkan sifat-sifat dasar, materi, dan pergerakan secara keseluruhan. Yang berikut adalah kesadaran palsu. Dari sudut Engels ini, Christopher Pinus dalam buku Marx dan His Historical Progression mengatakan, yang dimaksud dengan kesadaran palsu adalah yang pertama, agen manusia yang tidak peduli atau cuek terhadap motivasi kekuasaan yang mendorong pikiran dan tindakannya, atau dengan kata lain, kesadaran palsu mencakup lemahnya pengetahuan nyata atau sebuah wujud ketidakpedulian atas sebab-sebab yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah
apa yang orang bayangkan sebagai penyebab atau apa yang agen manusia rasakan sebagai pendorong nyata. Sesungguhnya bukanlah penyebab senyatanya, yakni ideologi yang mencakup setumpuk keyakinan palsu atau ilusif, bahkan penipuan diri. Dan yang ketiga adalah agen manusia memiliki kesadaran palsu karena mereka menafsirkan motivasinya sendiri dan sumber gagasan mereka dengan cara idealistik, atau karena seluruh tindakan yang dimediasi oleh pikiran dan akhirnya muncul padanya atas dasar pikirannya. Intinya, apa yang disebut sebagai kesadaran palsu adalah ketika kelas pekerja gagal merealisasikan kesadaran sejatinya sebagai sebuah kelas. Ilmuwan politik Ralph Miliband menulis apa yang disebut kesadaran palsu. Kesadaran palsu adalah kegagalan kelas proletarian dalam merealisasikan tugas-tugas universalnya. Yang berikut adalah struktur basis. Dalam teori Marxis, masyarakat terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama basis atau substruktur dan suprastruktur. Basis terdiri dari kekuatan dan hubungan produksi, misalnya kondisi kerja majikan atau karyawan, pembagian kerja teknis, dan hubungan properti, di mana orang-orang masuk untuk menghasilkan kebutuhan dan kenyamanan hidup. Basis tersebut menentukan hubungan dan gagasan masyarakat lainnya untuk membentuk suprastrukturnya, termasuk budaya, lembaga, struktur kekuatan politik, peran, ritual, dan negara. Meskipun hubungan kedua bagian ini tidak sepenuhnya searah, karena suprastruktur sering mempengaruhi basis. Pengaruh basis tersebut terlalu dominan. Marx dan Engels memperingatkan terhadap determinisme ekonomi semacam itu. Yang berikut adalah alienasi. Teori alienasi Karl Marx mendeskripsikan alienasi orang-orang dari aspek-aspek Gattungswesen atau esensi spesies. Mereka sebagai konsekuensi dari kehidupan di dalam masyarakat dengan golongan-golongan sosial yang terstratifikasi. Sementara itu, alienasi diri adalah sebuah konsekuensi dari menjadi bagian mekanistik dari sebuah golongan sosial. Sebuah kondisi yang mengalienasi seseorang dari kemanusiaan mereka. Yang berikut, agama sebagai candu dan kesadaran palsu, relasi ekonomi politik menurut Marx. Kritik akan penindasan yang dilakukan oleh kelas penguasa dan kaum borjuasi yang menindas sesama atas nama Tuhan, lalu menjadikan manusia terasing dari sesamanya akibat kekuasaan ekonomi yang hanya bertumpuk di tangan segelintir orang. Ketika itulah agama tidak lebih dan tidak kurang, hanya dijadikan alat untuk melegitimasikan kekuasaan kaum borjuasi dan elit politik atas nama Tuhan. Ketika itulah agama menjadi candu bagi rakyat. Sementara agama hanya digunakan untuk membangun legitimasi dan simpati untuk mencapai kekuasaan
Ketika itulah agama dan Tuhan hanya dijadikan sebagai sekedar legitimasi untuk memperpanjang aliran para penguasa dan kaum pemilik modal.